Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau para teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja ya teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Nah, fokus konsentrasi. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Wands ya, ataupun Kesatria Tongkat. Kesatria Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman. Jadi memang secara visualisasi teman-teman, ini kartu menggambarkan tentang sebuah perjuangan kamu, ikhtiar kamu, kerja keras kamu, kesabaran kamu, dan doa kamu. Meskipun apa yang mungkin kamu upayakan, usahakan untuk sukses, berhasil, untuk bahagia, dan tercapainya suatu tujuan itu belum sesuai dengan ekspektasi kamu, ya tetapi ya aku melihat memang masih ada sebuah sikap optimisme ya teman-teman. Keyakinan itu masih tetap ada, walaupun terkadang ya, namanya juga manusia, teman-teman, yang ngerasa malas, ngerasa lemas, ya, lemas tadi kenapa? Ketika sudah melakukan hal yang terbaik kok belum terwujud juga nih, ya kan seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini terkadang kesalahan seseorang gitu ya, teman-teman, ketika berupaya, berusaha, yakin, ya, yakin boleh, teman-teman, tetapi berkehendak aku rasa tidak akan bisa, ya. Seseorang tidak akan bisa berkehendak terhadap kehendaknya, keinginannya sendiri, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Karena memang yang maha berkehendak itu adalah Tuhan semesta alam. Ketika kamu berkehendak, maka kamu nggak bakal bisa berhasil. Itu bakal sangat sulit. Ya, karena merasa diri mampu. Tetapi ketika apa yang mungkin kamu lakukan selama ini, ya teman-teman, sudah benar-benar baik, tepat, teman-teman, ya udah serahkan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, biar semesta bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan tahu kok mana yang terbaik untuk kamu. Saat ini kamu lagi butuh apa, kamu perlu apa. Nah, itu. Ya, dan bisa jadi juga ketika kamu sedang diberikan sebuah ujian dan selalu gagal, artinya kamu dituntut untuk lebih berpikir cerdas, ya. Nah, itu teman-teman. Kamu dituntut untuk lebih berpikir cerdas, kamu dituntut untuk lebih bekerja keras lagi, kamu dituntut untuk lebih doanya lebih diperbanyak lagi. Itu sih sebenarnya teman-teman. Ya, tujuannya apa? Agar membuat kamu itu lebih baik. Ketika contoh kamu sukses berhasil nih, ya agar kamu tidak sombong. Karena ketika seseorang kebanyakan diberi kenikmatan yang sedikit saja, teman-teman, ya, kekayaan yang sedikit saja lantas dia langsung sombong. Jadi itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan masing-masing, teman-teman. Jadi memang segala sesuatunya harus disikapi dengan lebih positif, ya. Nah, mengenai tentang sebuah kehidupan, kalau melihat dari kartu kedua ini secara visualisasinya ya, teman-teman sangat menggambarkan ya sebuah kestabilan dan kelancaran, kebahagiaan dan bahkan kehidupan yang apa ya? Sesuai dengan harapan kamu nantinya gitu sih. Mungkin ini kehendak Tuhan yang baik. Ya, adanya ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Four of Wands, teman-teman, yang 4 tongkat muncul hadir untuk energi kartu ketiga. Nah, lagi dan lagi secara visualisasi ya, kartu ketiga ini sangat menggambarkan 4 pilar yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian dan pencapaian kesuksesan terbesar kamu, teman-teman. Di dalam pencapaian terbesar kamu inilah, kesuksesan terbesar kamu inilah nantinya teman-teman yang akan mendatangkan ya, menghadirkan adanya rezeki ataupun kondisi keuangan yang bakal berlimpah ya, bakal bagus lah, makmur. Memang kehidupan kamu nanti insya Allah akan lebih makmur, teman-teman. Ya, jadi harus lebih optimis, harus lebih yakin ya, teman-teman. Nah, nice. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra, oke, Raja Koin ini muncul. Kalau aku katakan sih ini Raja Keberuntungan, teman-teman. Jadi memang dari kartu pertama, kedua, ketiga, dan kartu keempat ini memang lebih cenderung kartu yang sangat positif ya.
positif gitu sih. Jadi memang tuntutannya saat ini adalah kamu harus lebih meningkatkan segala sesuatunya teman-teman. Karena tidak ada yang tidak mungkin nih. Kesuksesan kehidupan yang lebih baik sedang menanti kamu. Ayo gitu ya. Jadi kamu harus bangkit ya dari segala keterpurukan, dari kondisi keadaan kehidupan apapun teman-teman, kamu harus bangkit. Jangan pernah berputus asa dan jangan pernah menyerah. Setiap orang mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk sukses dan berhasil ya. Yang membedakan hanyalah bagaimana diri seseorang itu dapat mengelola dengan baik ketika diberikan sebuah ujian ya, mengelola dengan baik sebuah kesempatan dan peluang yang ada. Nah itu dia. Oke, okay? Next, poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Libra ya, pun kondisi keuangan. Oke, okay, aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir teman-teman. Ya, jadi dari kartu pertama ini sangat menggambarkan sih sebenarnya untuk masalah keuangan cukup bagus ya, cukup bagus, ada peningkatan kemajuan gitu ya teman-teman, rezekinya sangat stabil. Oke, okay? Dan kemudian aku punya Nine of Wands teman-teman ya, ataupun 9 tongkat. Nah kita ketika kita berbicara sesuatu hal yang mungkin berpotensi akan terjadi dalam kehidupan kamu ya teman-teman, ya tentu ini adalah sebuah harapan-harapan yang selama ini diinginkan ya seperti itu, walaupun mungkin faktanya, nyatanya masih banyak teman-teman Libra yang hingga saat ini masih mengalami adanya beberapa masalah terkait dengan keuangan ya. Lagi dan lagi keuangan menjadi salah satu faktor utama ya permasalahan yang cukup sulit teman-teman. Ya, cukup sulit bukan berarti nggak bisa ya teman-teman. Semua punya peluang kok, semua punya kesempatan. Nah, yang paling terpenting adalah saat ini teman-teman kamu harus berusaha untuk apa ya? Bangkit, yakin terlebih dahulu deh gitu sih. Karena seakan-akan kamu sudah berputus asa banget. Ya, kamu dalam fase yang cukup terendah gitu ya teman-teman. Nah, hal-hal apa yang bisa memotivasi kamu ataupun membuat kamu bersemangat memang ya ini kecenderungan dari orang-orang yang mungkin ya selalu mencemooh kamu teman-teman, selalu menghina, merendahkan. Nah, itu sebenarnya harus kamu jadikan sebagai motivasi. Ya, kamu ambil sisi positifnya, jangan kamu ambil sisi negatifnya gitu sih. Jadikan itu sebagai penyemangat kamu, teman-teman. Ya, bukan sebagai pendendam kamu untuk mereka, tidak. Karena ketika kamu sukses berhasil, sebenarnya itu juga nanti bakal secara nggak langsung ya itu akan membalas sakit hatimu gitu ya. Kamu akan bisa sukses, lebih sukses dari orang-orang yang mungkin selama ini menghina kehidupan kamu, teman-teman. Jadi seperti itu. Ya, roda kehidupan itu berputar kok. Ketika kamu berada di bawah, ya kamu harus berpikir bagaimana agar kehidupan kamu segera berputar ke atas. Nah, itu yang paling terpenting. Dan ketika sudah berada di atas inilah, bagaimana caranya agar kamu bisa tetap membuat segala sesuatunya tetap stabil. Ya, paling tidak kalau turun banget, kalau turun berputar pun ya jangan terlalu berputar banget, turun banget gitu ya teman-teman. Harus bisa kamu stabilkan. Itu sangat penting. Karena apa? Ketika banyak kok orang-orang yang sudah diberikan kelimpahan materi rezeki dan ya apa nyatanya teman-teman tidak dapat terkontrol dengan baik ya sama doang gitu ya. Kemudian pada kartu yang keempat aku punya kesatria cangkir. Kesatria cangkir muncul hadir ada sebuah penaklukan yang berhasil di eh, kamu taklukkan ya. Ya, ada sebuah tantangan yang berhasil kamu taklukkan teman-teman. Ya ujian juga mungkin masalah dan bahkan pencapaian ini menyangkut tentang apa ya teman-teman ya. Hal-hal yang sifatnya sih aku yakin ya teman-teman mengenai tentang kondisi keuangan kamu nanti dampaknya gitu. Ya karena kita berbicara terkait dengan kondisi keuangan sehingga adanya pencapaian ini ya ini menjadi salah satu peluang. Ya ini menjadi salah satu kesempatan untuk kamu teman-teman agar keuangan kamu dalam pekan ini paling tidak bisa stabil, ya bisa lebih baik. Ya mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Oke, aku punya The High Priestess. The High Priestess ini kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya teman-teman. Kalau melihat dari energinya lebih dalam sih, apa ya? Kalau dikatakan kesedihan, kesedihan. Ya, kalau dikatakan ketenangan juga ketenangan. Artinya kamu nggak terlalu membebani banget kehidupan rumah tangga gitu ya teman-teman. Nah ternyata iya, aku lihat memang ada masalah ekonomi teman-teman yang sedang melanda kehidupan rumah tangga teman-teman Libra.
Ya mungkin nggak semua sih sebenarnya, tetapi ini menjadi salah satu faktor utama masalah di dalam rumah tangga. Ketika keuangan sudah menjadi masalah prioritas ya, ataupun masalah utama di dalam kehidupan rumah tangga, tentu ini akan menimbulkan memicu masalah-masalah yang lain, teman-teman. Ya, jadi mungkin di sini kamu berusaha untuk menjadi penetral, menjadi sabar menghadapi segala sesuatunya bagus sih. Ya, apalagi melihat dari tingkah pasangan kamu, kelakuan pasangan kamu, perilaku perilaku pasangan kamu yang seakan-akan itu lost control banget, teman-teman. Mohon maaf ya, mungkin ada beberapa teman-teman lihat dan semoga tidak ada ya memiliki sebuah sikap-sikap yang buruk, kelakuan-kelakuan yang buruk ya. Contoh mungkin dia suka berjudi, maaf ya teman-teman. Mungkin suka apa namanya? Memakai narkoba dan lain sebagainya, mabuk-mabukan ya. Itu tentu hal-hal yang akan sia-sia teman-teman, yang akan menghabis-habiskan uang yang seharusnya uang tadi dipergunakan untuk kebutuhan keluarga ya, tetapi tidak bisa dimanfaatin dengan baik. Ya mungkin juga masalah ini tidak hanya itu ya. Bisa jadi teman-teman bukan masalah hal-hal negatif, tetapi memang kesempatan peluang itu untuk mendatangkan rezeki itu masih sulit. Jadi memang kudu harus sabar teman-teman. Ya, kudu harus sabar banget. Aku yakin kesabaran yang dilakukan ya, yang kamu lakukan nanti pasti bakal berbuah manis teman-teman ya, dan semoga dalam pekan ini akan ada perubahan ya. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya justice, kartu kemenangan, keadilan dan keseimbangan. Ada harapan keinginan yang sepertinya memang apa ya, ingin tetap langgeng, lancar, berjalan dengan lancar ya teman-teman, dan kemudian aku punya Wheel of Fortune ya, kartu keberuntungan. Kalau melihat dari kartu ketiga kartu ini teman-teman, potensi peluang sih sebenarnya hubungan kamu akan tetap langgeng dan bahkan bisa jadi akan ke jenjang yang lebih serius ya. Ke jenjang yang lebih serius ini akan sangat terbuka lebar, terbuka luas teman-teman. Banyak keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu terima. Ya, contoh nih ketika kamu dan pasangan kamu bangun bisnis juga bagus. Karena aku lihat ada sebuah bentuk kerjasama juga di situ. Ya, ya untuk dampak-dampak sosialnya bagus teman-teman itu juga. Ya, oke next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom dan single dad. Aku punya kesatria pedang ya, kesatria pedang muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kehidupan, tantangan kehidupan baru yang akan dijalani ya, ataupun orang yang sudah siap untuk move on ya teman-teman, siap untuk mencari kehidupan baru yang lebih baik. Nah seperti itu. Kemudian aku punya The Hanged Man. The Hanged Man ini kartu yang menggambarkan bahwasanya dikatakan selama ini sudah banyak hal-hal yang kamu lalui, kamu lewati, ya mungkin seperti itu ya, kehidupan asmara yang seperti apa, yang mungkin menyakitkan, ya, yang mungkin awalnya bahagia, terakhir juga mengecewakan, ya banyak. Jadi seakan-akan nggak terlalu, apa ya teman-teman ya, dia selalu berpasrah gitu, seakan-akan sedang berpasrah gitu ya. Nah, kemudian aku punya Seven of Pentacles teman-teman. Nah, lalu bagaimana gitu ya? Apakah berpeluang mendapatkan akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidup ya? Yang aku lihat sih sebenarnya teman-teman ya, peluang tentu siapapun memperoleh ya, punya peluang dan kesempatan yang sama. Tetapi untuk saat ini sih, aku rasa teman-teman yang hal yang akan kamu dapatkan terlebih dahulu mungkin terkait dengan kehidupan sosial ya, yang bakal lebih baik sih teman-teman. Ya, kehidupan sosial kamu akan lebih baik. Kalau untuk asmara ya sabar terlebih dahulu ya teman-teman, jangan terburu-buru juga ya, sambil menanti deh gitu ya. Semoga Tuhan itu segera mempertemukan kamu dengan jodoh dan pasangan hidupmu sih. Oke, next poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Six of Pentacles ya, 6 koin muncul. Jadi memang dari kartu pertama ini ya teman-teman ya, aku melihat energi apa ya, seperti seseorang itu mencoba untuk mendekati kamu ya, seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan masa lalu teman-teman ya, mencoba untuk mendekati kamu dan dia berusaha untuk kembali meyakinkan kamu bahwasanya aku akan menjadi yang terbaik. Nah seperti itu, akan tetapi yang aku lihat dari diri kamu, kamu nggak bisa untuk menerima dia gitu loh teman-teman, nggak bisa menerima dia meskipun dia berusaha untuk menjadi manusia yang baru teman-teman. Ya mungkin karena
kamu juga udah bahagia dengan kehidupan yang baru ya, kehidupan mungkin apa ya, lebih terfokus dengan hal-hal yang lain bisa jadi. Dan kemudian juga aku melihat bukan hanya orang lama nih yang mencoba untuk mendekati kamu, tetapi aku juga lihat oh ini karena ini teman-teman ya, aku punya the World ya. Jadi kartu ini memang menggambarkan kamu saat ini sedang hati kamu sedang berada ya, dan untuk seseorang ya teman-teman, orang baru gitu sih. Jadi memang sangat sulit gitu ya. Artinya ketika kamu sudah merasa hati kamu untuk orang lain, ya nggak mungkin juga kamu menerima ini, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan ini harapannya ya untuk orang baru sih, energi baru, ya harapannya bisa bahagia gitu sih. Dan untuk ini mungkin yang aku lihat memang sih cukup positif ya. Artinya kamu memberikan sebuah apa namanya teman-teman yang mungkin penolakan-penolakan yang bagus, yang positif ya, yang halus ya, agar mungkin tidak melukai ya, seperti itu. Ya bagus kalau aku lihat dari energi untuk yang orang baru ya, energi baru teman-teman. Ya, sebenarnya energi yang lama juga bagus, tetapi ya karena kamu sudah hati kamu sepertinya sudah berada dengan yang baru, jadi seakan-akan ya kamu mengabaikan gitu ya. Oke, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Libra. Aku punya tanggal 17, 26, 20, 12, 10, 9, tanggal 3, 22, 30, 14, tanggal 4, dan tanggal 31. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.